Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Avelina Tancenca. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Flores dan sekarang berada di semester 5. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang jangka sorong. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,1 mm. Nah, di sini teman-teman pasti penasaran kan, kira-kira bagaimana bentuk dari jangka sorong? Berikut saya akan memaparkan sebuah gambar tentang jangka sorong. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada sebuah gambar jangka sorong. Pada gambar ini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama yaitu pengunci. Di sini pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak sehingga pemakai bisa mengukur dengan lebih mudah. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang ketiga, rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Yang keempat, pengukur kedalaman. Di sini dia digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Yang kelima, skala utama. Skala utama berfungsi untuk menyatakan hasil pengukuran utama dalam satuan sentimeter. Yang terakhir, skala nonius menunjukkan skala pengukuran fraksi dari inci. Baik teman-teman, berikut kita akan membahas jenis-jenis jangka sorong. Jadi jangka sorong ini ada dua jenis. Yang pertama, jangka sorong analog. Jangka sorong analog ini biasanya sering digunakan dalam praktikum di sekolahan dengan tingkat ketelitian 0,05 mm atau sama dengan 0,005 cm. Yang kedua, jangka sorong digital. Jangka sorong digital ini merupakan perkembangan dari jangka sorong analog dengan ketelitian 0,01 mm atau sama dengan 0,001 cm. Berikut cara kalibrasi jangka sorong. Jangka sorong dikalibrasi dengan cara mendorong rahang geser hingga menyentuh rahang tetap. Apabila rahang geser berada pada posisi yang tepat di angka 0, yaitu angka 0 pada skala utama dengan angka 0 pada skala nonius saling berhimpit pada suatu garis lurus, maka jangka sorong tersebut sudah terkalibrasi dan siap digunakan. Lalu prosedur pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, mengukur diameter luar suatu benda. Saat kita mengukur diameter luar suatu benda, yang pertama kita harus membuka rahang jangka sorong dengan cara mengedorkan skru pengunci, menggeser rahang geser jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Ketiga, menggeser rahang geser ke kiri sedemikian sehingga benda yang diukur terjepit oleh kedua rahang sekaligus mengunci skru pengunci. Lalu untuk mengukur diameter dalam suatu benda, yang pertama memutar pengunci ke kiri atau mengendorkan skru pengunci. Yang kedua, menggeser rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. Yang ketiga, meletakkan benda atau cincin yang akan diukur sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong masuk ke dalam benda atau cincin tersebut. Yang keempat, menggeser rahang geser ke kanan sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong menyentuh kedua dinding di dalam benda atau cincin yang diukur dan mengunci skru pengunci. Yang kelima, membaca dan mencatat hasil pengukuran.
Berikut untuk mengukur kedalaman suatu benda atau tabung. Yang pertama, meletakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak. Yang kedua, memutar jangka, kemudian meletakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur dalamnya. Yang ketiga, menggeser rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar tabung. Yang keempat, mengunci skru pengunci. Yang kelima, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Baik, berikut kita akan membahas cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Untuk bagian ini kita langsung ke contoh soal. Baik teman-teman, pada contoh soal nomor 1 ini kita menggunakan pengukuran jangka sorong analog. Pertama-tama kita perhatikan skala utama yang berhimpit dengan angka 0 pada skala nonius. Dari gambar ini, skala utamanya 10 cm dan skala noniusnya 0,02 cm. Jadi, untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita gunakan persamaan hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10,02 cm. Berikut untuk soal nomor 2. Ini menggunakan jangka sorong digital. Cara penyelesaiannya masih sama dengan soal nomor 1. Yang pertama itu kita perhatikan skala utamanya. Jadi di gambar ini, di contoh soal ini skala utamanya 4,7 cm. Lalu untuk skala noniusnya 0,4 mm. 0,4 mm kita rubah ke dalam bentuk cm, jadi 0,4 mm dibawa ke dalam bentuk cm sama dengan 0,04 cm. Lalu kita jumlahkan 4,7 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 4,74 cm.